Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sampurasun untuk beraya kabar priangan semua. Kembali saya menyapa Anda dalam rubrik podcast kabar priangan. Kali ini saya ingin membawakan atau melakukan ulasan pemberitaan yang terbit di kabar priangan. Kita sudah lama tidak hadir ya di forum podcast kabar priangan ini karena ada kendala, tapi kali ini saya akan kembali menyapa Anda dengan ulasan pemberitaan. Namun demikian, jangan khawatir, berada kabar priangan semua bahwa layanan pemberitaan tetap kita lakukan melalui berbagai macam platform media, baik media cetak seperti koran kabar priangan ini, juga di platform digital yang kita hadirkan untuk para pembaca. Di situ ada kabar Priangan, ada kabar Tasikmalaya, ada kabar Garut, kabar Sumedang, kabar Pangadaran, kabar Ciamis, kabar Banjar. Jadi semua wilayah kita sajikan pemberitaan dalam platform digital media kita. Nah, kali ini saya sampaikan tentang pemberitaan di media cetak kabar Priangan yang saya kira ini menarik ya, terkait dengan dinamika politik menjelang pilkada di Kota Banjar. Kita beralih dulu ke Kota Banjar terkait dengan gugatan calon perseorangan atau independen yang kemarin mengajukan sengketa pilkada ke Bawaslu atas nama pasangan calon Pak Haji Dimyati dan Alam Mbah Dukun, yang kemarin itu pencalonnya sempat ditolak oleh pihak KPU Kota Banjar karena dianggap pasangan calon ini tidak memenuhi unsur atau tidak memenuhi kuota penyerahan bukti dukungan ya. Jadi kendalanya saat itu karena ternyata menurut versi Ahmad Dimyati dan Pak Alam ini bahwa upload dari bukti dukungan ke aplikasi Silon itu ternyata error. Secara fisik, secara manual sebetulnya Pak Dimyati dan Alam ini sebetulnya sudah memenuhi ketentuan, memenuhi syarat minimal batas dukungan calon perseorangan, tapi ketika bukti dukungan itu diupload ke aplikasi Silon ternyata mengalami error. Baru terupload sebanyak 79% lebih, hampir 80%, yang 20%-nya sampai batas waktu tidak terpenuhi sehingga dianggap oleh KPU batal pencalonannya. Kemudian Ahmad Dimyati dan Alam mengajukan gugatan sengketa pilkada melalui Bawaslu, dan kemarin hasilnya Bawaslu Kota Banjar itu sudah mengeluarkan keputusan bahwa pencalonan Ahmad Dimyati dan Alam ini harus diteruskan kembali dan memberikan kesempatan kepada pasangan calon tersebut untuk melakukan upload kekurangan bukti dukungan itu. Jadi ini satu kabar gembira mungkin ya untuk Ahmad Dimyati, Alam beserta para pendukungnya, bahwa pasangan independen tersebut bisa kembali untuk meneruskan langkah politiknya dalam mempersiapkan diri menjelang pilkada di Kota Banjar nanti bulan November tanggal 27. Namun yang ingin saya sampaikan bukan persoalan itu saja, tapi yang lebih penting dari persoalan ini adalah hadirnya calon perseorangan di tengah-tengah calon-calon yang lain yang kebanyakan dimunculkan oleh partai politik. Karena di wilayah Priangan Timur ini dari sekian banyak kota kabupaten yang diikuti oleh bakal calon perseorangan, hanya Kota Banjar yang lolos pencalonannya hingga ke menjelang ke pendaftaran atau penetapan pasangan calon nanti. Kabupaten Garut kemarin gagal, kemudian Kabupaten Tasikmalaya juga gagal, Kabupaten Ciamis bahkan tidak sempat terdaftar walaupun wacana awalnya memang sudah muncul. Di Kabupaten Sumedang juga gagal. Jadi dari sekian kota kabupaten ini di wilayah Priangan Timur hanya Kota Banjar yang calon perseorangannya ini hampir lolos. Ini sebuah fenomena politik saya kira yang sangat bagus untuk pendidikan demokrasi kita. Saya katakan untuk pendidikan demokrasi karena hadirnya calon perseorangan di tengah-tengah calon kepala daerah dari partai politik ini
bisa menjadi semacam alternatif atau pilihan baru untuk masyarakat di tengah-tengah dinamika politik yang saat ini katakanlah banyak masyarakat yang menganggap bahwa dunia politik ini penuh dengan intrik negatif, penuh dengan kebohongan, penuh dengan penyimpangan-penyimpangan. Jadi ketika orang sudah muak dengan kondisi politik, ada tawaran baru dari calon perseorangan yang notabene di dalamnya tidak melalui banyak proses yang tadi dikatakan masyarakat merasa muak. Ini harus dibuka ya persoalan-persoalan seperti ini, karena memang persoalan dunia hitam politik ini muncul di tengah masyarakat, tapi tidak bisa dibuktikan, tetapi memang ada. Dan ini sudah menjadi rahasia umum di tengah-tengah masyarakat. Katakanlah contoh kasus money politik, kasus mahar politik, itu semua ramai diperbincangan masyarakat, walaupun pihak pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu akan sulit untuk melakukan pembuktian untuk itu. Tetapi ini memang terjadi. Money politik misalkan, kalau dilakukan polling ke tengah-tengah masyarakat, pasti sekian persen masyarakat mengakui adanya money politik. Tapi secara hukum itu tidak bisa dibuktikan atau akan sangat sulit untuk dibuktikan. Sehingga banyak masyarakat yang kemudian merasa jengah dengan langkah-langkah politik yang ditunjukkan oleh para aktor-aktor politik. Nah, dengan hadirnya calon perseorangan ini, mudah-mudahan saja bisa mengimbangi para aktor politik ini menjadi bahan perbandingan, bahwa apa yang mereka lakukan itu harus dilakukan dengan penuh landasan moral, dilakukan secara normatif, tidak menunjukkan hal-hal yang pragmatis secara ekonomis. Jadi tunjukkan kepada masyarakat bahwa politik ini bisa bekerja secara objektif, tidak diwarnai dengan kepentingan-kepentingan pragmatis. Katakanlah tadi mahar politik. Ya mungkin masyarakat akan kaget kalau mendengar misalkan mahar politik dari sebuah partai untuk menelurkan atau untuk memunculkan seorang calon itu sampai nilainya bermiliar-miliar. Apa yang akan terjadi ketika calon itu ternyata terpilih? Ketika pada awalnya dia harus mengeluarkan biaya politik yang sekian besar gitu ya. Jadi hal-hal semacam ini harus ada kontrol dari masyarakat, termasuk juga sistem pemilu yang bisa menghadirkan tadi calon perseorangan atau calon independen itu. Jadi poinnya seperti itu, poin pentingnya. Bukan hanya sekadar pasangan ini lolos atau tidak lolos, tapi juga dengan hadirnya calon perseorangan ini menjadi langkah positif untuk mengimbangi para aktor-aktor politik untuk bisa berkinerja secara lebih normatif, secara lebih baik, menunjukkan pendidikan politik kepada masyarakat yang lebih baik. Itu saya kira pelajaran atau poin penting dari berita yang kami sampaikan di media kabar Priangan dengan kebijakan baru dari Bawaslu yang mengabulkan gugatan sengketa pilkada yang diajukan oleh pasangan perseorangan Ahmad Dimyati dan Alam Bahdukun pada kemarin ya keputusannya. Tapi kita masih menunggu nih ya, masih menunggu dari pihak KPU RI bahwa keputusan sidang musyawarah Bawaslu dan KPU kemarin ini sudah diajukan ke KPU RI, dan memang rekomendasinya 3 kali 24 jam Pak Ahmad Dimyati ini diberi kesempatan untuk melakukan upload ulang. Upload tambahan ya, yang 20% yang tidak terupload itu bisa diupload kembali dalam aplikasi Silon, sehingga bukti dukungan calon perseorangan nanti bisa terpenuhi 100%. Itu mungkin dari saya terkait dengan berita politik ya. Ini ada lagi nih, Baraya Kabar Priangan semua, terkait dengan kejadian unik ini di Kabupaten Pangandaran. Kita bergeser ke Pangandaran nih. Ada kejadian unik, seseorang yang salah mengambil jenazah di rumah sakit ya. Jadi seseorang yang mengambil jenazah disangka cucunya sudah meninggal, dia mengambil jenazah ke rumah sakit, ternyata itu bukan cucunya, dan cucunya ternyata memang belum meninggal gitu. Jadi kabarnya ini nama seseorang di Pangandaran itu namanya Wagino, dia mendapat kabar bahwa cucunya itu meninggal dunia, dan
ada di Rumah Sakit Pandega di Pangandaran. Ketika dia ke sana dengan alasan lampunya kurang terang karena diambil saat malam, Pak Wagino lalu membawa seseorang yang dianggap cucunya itu bawa pulang ke rumah jenazah itu. Saat orang tuanya melihat jenazah tersebut, ternyata dia shock, kaget, pingsan. Ternyata itu bukan anaknya atau bukan cucu Pak Wagino gitu. Ini kejadian yang aneh, unik. Seorang yang salah mengambil jenazah, dan karena memang cucunya itu memang belum meninggal, jadi dia mengambil jenazah orang lain, dia mendapatkan informasi yang salah, cucunya meninggal padahal belum meninggal gitu ya. Nah, ini kita nantikan kabar selanjutnya ini terkait dengan kondisi Eka nih yang dikabarkan meninggal ini. Katanya Eka ini masih hidup dan sekarang ada di mana. Nanti kita munculkan lagi pemberitaan dan sikap keluarga terkait dengan hal itu. Nanti kita munculkan lagi besok hari. Demikian mungkin dari saya, Muhammad Ridwan, Baraya Kabar Priangan semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna untuk melengkapi informasi untuk Anda dalam menambah wawasan informasi kedaerahan, khususnya informasi lokal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.